Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi tentang PPKN kelas 5 ya Hiban. Hari ini sebelum belajar seperti biasa juga kita mulai berdoa. Angkat tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah mudahkan semuanya. Baik Hiban, untuk pelajaran hari ini adalah menyambung dari pelajaran kemarin. Kita sudah selesai pada bab 4, kemudian kita akan belajar pada bab 5. Ini mulai untuk kalau kemarin kan tentang nilai-nilai persatuan nih, masih bisa kita ingat-ingat tentang melalui logika ya. Nah, kalau sekarang nilai-nilai persatuan pada masa Islam otomatis semuanya harus Hiban kuasai dengan cara menghafal. Nantinya Miss mau apa yang Miss berikan hari ini, poin yang hari ini semua harus Hiban sampaikan ulang kepada Miss melalui via voice note atau video. Nah, cukup mengerti ya. Belum mulai belajar udah Miss kasih tugas ya. Iya, maksudnya biar Hiban juga harus tahu, Hiban juga harus memahami dengan baik bahwa untuk bab ini Hiban memang harus menguasai dan menghafalnya. Oke ya Hiban ya. Baik, kita buka halaman astagfirullah. Kita buka halaman 87. Ya, masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sudah pernah dengar sebelumnya? Baik, kita mulai ya. Nah, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Miss putar ya biar enak. Ya. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, agama Islam mulai berkembang itu pertama kali kita tahu ya, itu di Arab ya. Itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, dia itu pertama sekali Islam masuk itu di bagian Arab, di Jazirah Arab. Itu mulai pada abad ke-7 Masehi. Ingat ya Hiban, Islam masuk dan berkembang di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Nah, Arab dan Indonesia itu kan jauh tuh. Gimana ya Miss cara masuknya, kok bisa ada Islam di Indonesia sementara Arab dan Indonesia itu jauh ya? Nah, caranya orang zaman dulu itu melakukan perdagangan. Mereka itu menempuh jauhnya perjalanan melalui laut untuk berdagang. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Itu berasal dari Arab, Persia, dan Hindia. Iya, jadi orang-orang Arab, orang-orang Persia, orang-orang India dulu berdagang ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah berdagang pada pedagang-pedagang Indonesia. Maksud Miss pada bangsawan-bangsawan Indonesia. Nah, jadi tujuan dari orang Arab, orang Persia dan India ini adalah untuk menjual barang-barangnya itu kepada saudagar-saudagar atau bangsawan-bangsawan yang ada di Indonesia. Bangsawan itu apa? Orang yang kaya raya, orang yang punya banyak harta. Nah, tujuan mereka itu berdagang untuk mereka beli seperti itu. Nah, apakah orang Indonesia langsung menerima dengan agama baru yang dibawa oleh orang Arab, Persia, dan India ini ketika pertama kali masuk ke Indonesia? Iya, kenapa? Jawabannya iya ya. Kenapa? Karena Islam masuk dengan damai di Indonesia. Apa maksudnya Miss masuk dengan damai? Iya, maksudnya dengan damai, tidak dengan cara kisru, tidak ada pemaksaan yang sedemikian rupa sehingga harus menganut Islam. Nah, Islam masuk dengan sangat damai di Indonesia. Ada dua faktor. Ya, Islam masuk dengan damai di Indonesia ada dua faktornya. Kenapa? Nah, faktor pertama, ini tentu saja menjadi pernikahan perdagangan bangsa asing dengan bangsawan Indonesia. Nah, bangsa asing menjual, bangsawan Indonesia membeli. Bahkan nanti ada bangsawan Indonesia yang juga berdagang, nanti akan dibeli oleh bangsa asing. Maksudnya pernikahan di sini bukan
bukan menikah seorang laki-laki dan perempuan ya, tapi ini pernikahan perdagangan. Hiban mengerti kan? Artinya ini adalah proses yang saling menguntungkan antara bangsa asing dan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, faktor kedua. Ini faktor kedua. Ini faktor pertama. Faktor keduanya, nah, syarat masuk Islam itu nggak muluk-muluk gitu. Syarat masuk Islam itu sangat sederhana. Apalagi Islam itu tidak berlawanan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi syarat masuk Islam itu apa waktu itu? Mengucap 2 kalimat syahadat. Benar? Benar. Nah, kemudian dia apa-apa yang diajarkan di dalam Islam itu ternyata cocok sekali dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Jadi tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam susunan Indonesia itu sendiri dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi makanya dikatakan Islam masuk dengan damai di Indonesia. Paham ya? Nah, ini tadi faktor pertama, faktor kedua. Oke. Ada beberapa titik tempat masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Maluku, ya. Namun pada pertemuan kali ini Miss hanya akan membahas tentang Sumatera. Nah, perkembangan masuknya Islam di Sumatera. Kenapa di Sumatera? Karena pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui Sumatera. Nah, Sumatera itu daerah mana tuh Sumatera? Kita Sumatera enggak? Kita Aceh ini Sumatera enggak? Sumatera. Jadi bersyukurlah bahwa ternyata Indonesia masuk dari bagian kita sebelah sini ya, sebelah Sumatera, bukan di sebelah Jawa, bukan di sebelah Kalimantan, bukan di sebelah Sulawesi ya. Jadi perkembangan Islam itu Allah taruh pertama kali itu menyebarnya di daerah Sumatera. Nah, tahun berapa dia masuk ke Indonesia? Maksudnya dia itu apa? Islam. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, kalau tadi agama Islam berkembang di Jazirah Arab itu dan masuk di Jazirah Arab itu pada abad ke-7, sementara Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada sekitar 6 tahun baru masuk ke Indonesia Islamnya. Jadi melakukan perjalanan yang sangat panjang mungkin dari Jazirah Arab menuju ke Indonesia. Nah, tadi Miss ulangi lagi pertanyaannya, Islam masuk ke Indonesia melalui cara apa? Cara perdagangan. Ini dia. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Jadi melalui cara perdagangan. Nah, kerajaan Islam pertama adalah namanya Samudra Pasai. Ingat lagi, kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama namanya Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini di mana? Bukan hanya di Sumatera, ternyata di daerah Aceh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini terletak di daerah Perlak. Perlak itu di Aceh Timur. Tahu Aceh Timur, bagian Langsa-Langsa sana ya. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini terletak di daerah Aceh Timur, tepatnya di kota Perlak. Oke. Ingat ya, ingat. Nah, kemudian setelah itu ternyata tidak hanya damai-damai saja nih kerajaan Islam. Nah, memang kerajaan Islam pada waktu itu sempat diambil alih oleh Majapahit di bawah kepemimpinan Pati Gajah Mada. Tapi serangan itu bisa diatasi, jadi semuanya aman-aman aja, tidak ada pengalihan kekuasaan. Namun, pada tahun 1521 Masehi, 1521 Masehi, Samudra Pasai ternyata berhasil direbut oleh direbut oleh Portugis. Iya, Miss lupa tulis ya. Kerajaan Samudra Pasai itu direbut oleh Portugis. Nah, iya di sini tunggu sebentar. Tahun 1521 Samudra Pasai
direbut oleh Portugis. Di sini ya nih, oleh Portugis. Kemudian direbut kembali pada tahun 1524 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, bersyukurlah ada Sultan Ali Mughayat Shah ya. Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah, kerajaan Aceh mengalami kemajuan besar. Iya, saudagar-saudagar muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka itu di Aceh. Nah, jadi kerajaan Aceh mengalami kemajuan besar pada saat di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Namun Aceh mengalami masa puncak sekali kejayaannya itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Tahu itu, pernah dengar Sultan Iskandar Muda? Iya, jadi sekarang diberi nama untuk nama bandara kita ya. Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menemukan puncak masa kejayaan. Nah, kerajaan Aceh mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Para ulama, baik yang berasal dari Nusantara maupun dari Timur Tengah, terus menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, titik awalnya itu berada di Aceh. Ya, nah, cukup paham Hiban? Itu penjelasan untuk wilayah Sumatera. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan beberapa daerah lain seperti di Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Baik ya Hiban, dengar lagi apa yang Miss bilang. Nanti boleh baca lagi dari halaman 87 sampai halaman 88. Tidak banyak tapi isinya sangat banyak yang harus Hiban ketahui. Nah, sudah jelas ya, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia mulai berkembang di mulai masuk di daerah Arab itu pada abad ke-7 dan sedangkan masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan ya. Islam masuk ke Indonesia gampang nggak? Gampang dong, karena ada pernikahan perdagangan bangsa asing dan bangsa Indonesia. Yang kedua, syarat masuk Islam itu sederhana dan tidak berlawanan dengan adat istiadat. Kemudian kerajaan Islam pertama namanya Samudra Pasai, adanya di daerah Perlak, Aceh Timur. Tahun 1521 sempat mengalami perebutan kekuasaan kerajaan oleh Portugis. Nah, Samudra Pasai Samudra Pasainya ini kan udah direbut Portugis, namun berhasil direbut kembali pada tahun 1524 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Keren ya, Sultan Ali Mughayat Shah ya. Iya, tapi memang banyak sekali kemajuan-kemajuan pada saat Sultan Ali Mughayat Shah. Dia memajukan bidang perdagangan, memindahkan yang awalnya di Malaka, pindah ke Aceh. Banyak sekali yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Namun yang benar-benar pada puncak masa kejayaan Aceh itu berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Oke ya Hiban? Oke, silahkan dibaca-baca lagi. Nanti jelaskan sama Miss, boleh dikirim via voice note. Dan Miss minta ini untuk dicatat. Sebentar lagi akan Miss kirim foto untuk catatan yang harus Hiban salin di buku. Nanti berarti tugasnya itu Hiban pertama mencatat. Silahkan kirim fotonya sama Miss saat Hiban mencatat, hasil catatan Hiban. Yang kedua, Hiban harus menceritakan ulang tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Oke, cukup mengerti Hiban? Good job. Sekian untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.